Assalamualaikum, balik lagi bersama saya Anggoro Herlambang. Hari ini saya ada di Mall Tunjungan Plaza Surabaya nih. Dan kebetulan ada pameran otomotif, yaitu pameran dari Toyota. Nah, ini kebetulan ada mobil yang lagi hot-hotnya di dunia otomotif Indonesia, yaitu Toyota Innova Zenith. Mari kita cek lebih dekat bagaimana tampangnya dan bagaimana fitur-fiturnya. Kita cek lah. Ya teman-teman, ini adalah Toyota Innova Zenith tipe Q Modelista TSS. Apa sih itu Modelista? Jadi gini teman-teman ya, ternyata Toyota ini untuk Innova Zenith ini mengeluarkan beberapa tipe, yaitu seperti tipe G, tipe V, tipe Q. Nah, untuk yang Modelista ini ada di tipe V dan Q. Nah, Modelista ini adalah tambahan body kit mas bro. Jadi lebih gagah, lebih ganteng, emang keren banget mobilnya. Ya Allah, bila saya punya rezeki, izinkan saya membelinya dengan duit cash ya Allah. Amin, amin, amin. Oke, sebelum kita meranjak lebih jauh terkait membahas mobil ini, ada baiknya kita mulai dari pengetahuan akan harganya. Yaitu dari tipe yang paling murah, itu tipe G CVT ini sebesar 426 juta. Dan yang paling mahal adalah tipe Q Modelista TSS yang tadi itu harganya 618 juta. Dan untuk pemilihan warna, bila yang putih seperti yang tadi saya tampilkan itu nambah 3 juta. Tipe apapun itu nambah 3 juta. Nggak tahu lah itu kenapa. Karena lagi tren mungkin ya. Tapi kalau menurut saya warna hitam adalah warna kesayangan, karena itu adalah warna lambang maconya sebuah kendaraan. Ya lanjut. Ini adalah mobil Innova Zenith. Kalau dulu pernah keluar Innova Reborn, itu menurut saya nggak ribon-ribon amat, itu biasa. Bahkan nggak ada bedanya jauh lah, cuman ganti bodinya aja. Mungkin yang berubah di mesin diesel ya, yang dari 25 yaitu 2 KD jadi ke 2 GD yang 2,4. Itulah Reborn, sesungguhnya di dieselnya. Kalau bensinnya tetap, nah ini mobilnya bensin nih. Ternyata yang terbaru ini sangat-sangat berbeda, jauh dengan sebelum-sebelumnya. Inilah Reborn sesungguhnya, Toyota Innova Zenith. Ya, kenapa ya saya berani ngomong ini adalah Innova yang sangat berbeda? Karena memang sangat-sangat berbeda dan sangat jauh bedanya. Yang paling kentara adalah dari mesinnya. Mungkin mesinnya sama ya, masih bensin 2000 cc. Tapi di sini udah dibantu oleh sistem hybrid. Jelas dong berbeda daripada yang dulu. Kalau dulu setiap orang mau beli Innova yang bensin itu mesti khawatir, bensin ini piro yore, ente lek bensin ini boros koyo aneh. Tapi ternyata dengan hybrid ini jauh lebih irit, bahkan lebih irit dari tipe lainnya dengan cc yang sama. Good. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Innova telah meninggalkan bodi lamanya, yaitu tipe leather frame. Leather frame yang sama dengan Toyota Fortuner ataupun pickup Hilux. Jadi udah nggak berbagi sasis dengan macam Fortuner dan Toyota Hilux, tapi melainkan sama dengan mobil-mobil lainnya itu yang monocoque. Contohnya itu Toyota Corolla Cross dan juga Toyota Vios, Camry bahkan ya. Nah, dengan berubahnya sasis ini membuat mobil ini jadi lebih enteng bos. Karena lebih enteng harusnya lebih irit kan mikirnya gitu kan. Yaitu dua hal yang paling mendasar ya. Dan tambahan lagi adalah fiturnya tuh melonjak tinggi jauh meninggalkan, bahkan Fortuner pun tertinggal. Bayangkan aja mobil kayak gini, captain seat dan juga ada sunroofnya. Masya Allah, luar biasa. Ya kalau dari ukurannya Toyota Innova Zenith yang terbaru ini memang sangat berbeda ya. Tapi walaupun gak beda-beda jauh, dari panjang yang baru ini 4 meter 75 cm, beda hampir 1,5 cm. Untuk yang lebarnya yang Zenith ini 1 meter 85 cm, yang lama 1 meter 83, beda 2 cm. Tingginya sama. Nah ini baru yang beda wheelbase-nya bro, beda hampir 10 cm. Jadi kalau 10 cm itu mobilnya otomatis lebih panjang. Harusnya juga lebih stabil kayak mobil sedan-sedan itu. Ya lumayan berbeda lah. Nah ini untuk persaingannya dengan Toyota Fortuner GR Sport. Ini Fortuner emang selalu lebih tinggi. Maklumlah dia adalah sebuah SUV maco yang diciptakan untuk menerjang segala medan. Dengan Innova dalam kota ya.
Nah, wheelbase-nya ini Innova lebih panjang ternyata bro. Jarak bannya otomatis mobilnya harusnya lebih lega daripada Fortuner dan juga tidak limbung ya. Kan nggak seberapa tinggi Fortuner tapi lebih panjang, harusnya nggak limbung jadi lebih stabil. Bagus lah ini. Nah, untuk body ini bagian depan ini banyak yang komen para netizen ini. Kok koyo Avanza Veloz bos? Ya memang ini pabriknya sama. Mungkin insinyurnya juga sama dan merasa nilainya itu bagus. Jadi nggak masalah kalau diciptakan lebih besar, lebih maco lagi dipasangkan di Innova, itu sah-sah saja. Pabrik yang sama, teknologi yang sama, bentuk yang sama, oke nggak masalah. Tapi kan ada perbedaan-perbedaan juga di sini, nggak kayak Veloz juga. Nah, begitu pula di bagian bodi yang kali ini, ya bagian belakang. Banyak yang komen, bos ini mirip banget sama Toyota Rush. Ya, nggak masalah. Selama itu bagus, cocok dipasang di bodi Innova, why not gitu loh. Bahkan menurut saya ini nggak seperti Rush ya, tapi seperti Pajero Dakar tahun 2010 sampai 2015 belakangnya kayak gini bos. Tapi sah-sah saja itu menurut saya, itu bagus juga, keren. Walaupun belakang ini masih pakai lampu biasa ya, bukan yang LED, tapi itu sangat keren. Top Marco top lah dengan body kit modelistanya, good. Dan untuk tipe yang Q ini sudah memiliki ban dengan velg 18 inci dengan ukuran bannya 225 50 R18. Nah, yang untuk G itu 16 inci. Nah, ini velgnya ini juga bagus, cocok. Mobilnya besar, velgnya besar. Walaupun velgnya ini semacam punyanya Alphard yang sebelumnya, tapi itu sangat cocok diaplikasikan bos. Jadi nggak masalah. Jadi kita harus tenang. Semua model itu sudah diperhitungkan oleh Toyota. Nah, untuk yang paling keren ini di pintu belakang sekarang udah menggunakan sensor suara ya. Itu bisa dengan sensor suara yang telah detail sebelumnya. Saya belum sempat nyoba karena saya nggak dipasrahin kunci mobil ini, jadi saya cuman menggunakan tombol yang ada di belakang itu seperti punyanya Toyota Fortuner yang cukup diklik sekali dia langsung membuka, diklik lagi dia nutup otomatis. Jadi itu yang paling keren untuk tipe yang ini. Yuk kita ke dalam, dan ini sudah ada di dashboardnya. Nah, untuk dashboardnya ini emang sama ya kayak Foxy, tapi itu nggak masalah karena sangat cocok diterapkan di mobil ini. Nah, untuk tipe V, door trim pintunya itu sudah dilapisi kulit. Beda dengan tipe G yang hanya dilapisi plastik tanpa kulit, jadi lebih keren. Apalagi yang tipe V ini hitam, full hitam, jadi keren. Karena sistemnya udah memakai Toyota apa itu yang TSS itu ya, sama kayak Veloz di layar itu. Nah, itu kalau tipe yang V ini sudah 360 kameranya bos. Jadi kalau untuk parkir itu sangat enak, jadi kelihatan, bahkan bisa melihat mobil samping-sampingnya, jarak-jaraknya ya keren lah itu. Nah, di setir ini pun banyak sekali tombol-tombolnya ya. Kalau yang untuk sebelah kiri itu adalah tombol sound untuk menyetel musik, bluetooth dan lain-lain. Nah, yang baru yang sebelah kanan ini, tombol yang sebelah kanan ini, mari kita cek lebih dekat lagi. Nah, ini yang tombol di sebelah kanan. Ini yang paling utama di sini adalah cruise control ya. Ini sangat dasar di mobil-mobil modern zaman sekarang. Dengan kita menentukan kecepatan mobil, nanti mobil akan jalan sesuai kecepatan itu. Nah, karena ini punya sistem TSS, jangan khawatir kalau kita di jalan lurus, mobilnya kan kecepatan misalkan kita 100 nih. Kalau mobil depannya itu nanti melambat, mobil akan otomatis melambat. Keren. Nah, dengan setelah cruise control kita tekan, ini juga ada tombol lagi yang terkait garis line di jalan tol. Jadi mobil kita nggak bakal keluar dari garis line, akan selalu memberi peringatan kalau akan keluar dari garis. Nah, tapi itu cruise control harus nyalakan. Begitu pula mobil ini juga memiliki hill start assist ya. Ini kalau kita di jalan tanjakan, kita punya beberapa jeda berapa detik untuk mobil itu bertahan tidak mundur. Jadi kalau khusus ibu-ibu atau kalangan wanita kalau mau nyetir mobil ini nggak usah takut lah kalau mau ke jalan yang menanjak kayak di mall-mall zaman sekarang yang lumayan menanjak parkirannya itu, bisa menggunakan ini hill start assist. Jadi kalau kita mau jalan itu mobil akan menahan beberapa detik sehingga kita bisa naik tanpa harus mundur mobilnya, jadi aman.
Tenanglah naik mobilnya Bu Ibu, tenang. Ya, ini untuk tombol-tombol yang ada di sebelah kanannya setir ya. Ini lumayan barulah di Toyota ya. Yang paling pojok bawah itu terkait buka pintu belakang bos. Jadi pakai tombol ini bisa buka tutup. Begitu pula untuk mengaktifkan perintah suara membuka pintu belakang juga ada di sini. Begitu pula fungsi lampunya bos. Jadi lampunya ini bisa diatur ketinggiannya di situ juga, naik ke bawahnya itu. Nah ya kan. Dan yang unik ada ini yang baru nih, tombol paling atas kiri ya, itu terkait ionizer. Jadi kalau zaman sekarang kan setelah corona itu banyak metode untuk pembersihan dalam kabin ya. Ini salah satu program yang terbaru dari Toyota, itu ada ionizer, mungkin di AC-nya mungkin ya. Jadi sekalian nyedot kotoran ataupun bau-bau tak sedap dan membersihkan ruangan dalam kabin. Ya keren lah, bagus. Jadi nggak perlulah kita setiap bulan atau berapa bulan sekali melakukan pembersihan di luar, cukup di sini aja. Ya ini untuk baris kedua, sangat mewah ya Allah. Sudah kayak Alphard lah ya, paling enggak ya. Ini kursi baris keduanya ini udah captain seat dengan pengaturan electrical. Jadi untuk apa ya, kursinya itu elektrik, jadi modern banget. Dan setiap kursinya terdapat layar di belakang kursi yang depan itu. Jadi sangat nyaman. Jadi kalau buat anak-anak cocok lah ini bawa sini. Apalagi bisa dipasangi USB, setelin film. Nah setiap kursi bisa nonton sendiri. Nah di tengahnya ini ada untuk naruh botol minuman atau makanan di sini. Begitu juga AC-nya ada di sebelah situ, jadi pengaturannya gampang. Mewah banget kan? Ini sangat-sangat keren brother. Bisa lah. Ini tapi ya minusnya kursi seperti ini, kalau untuk jarak jauh kita tidak bisa menampung orang terlalu banyak, tapi hanya beberapa orang saja, tapi kenyamanannya luar biasa. Ya plus minus lah sesuai kebutuhan ya teman-teman. Walaupun kursi tengahnya ini electrical, untuk maju mundurnya itu masih manual teman-teman. Yang electrical itu untuk sandarannya itu, sama kakinya itu yang electrical. Dan lucunya kursi yang depan itu, dua orang yang di depan itu masih manual bro, seperti mobil Innova sebelumnya. Tapi enggak masalah lah itu. Nah ini untuk kursi belakangnya bisa cukup untuk 3 orang sebenarnya. Bahkan yang tengah itu bisa dipasangi headrest. Jadi kalau misalkan belakang mau 3 orang, pasang aja headrestnya, lebih nyaman. Dan ini karena mobilnya lebih panjang, wheelbase-nya otomatis ini juga lebih luas di kaki-kakinya. Tapi kalau pengen luas lagi itu mending beli yang bawahnya ini, karena kalau captain seat otomatis itu bakal menghabiskan banyak ruang di kaki tengahnya. Jadi yang belakang agak sempit, dan kalau mau diisi barang seperti ini nggak sebesar yang kursi biasa ya teman-teman. Jadi pilih lagi mau yang mana. Sesuai prediksi saya dan review-review banyak orang ya, mobil ini bakal laku di pasaran dan terbukti berdasarkan data dari Gaikindo per November 2022 ini sudah banyak penjualannya itu 1.300 unit ya, bahkan melampaui Toyota Kijang Innova yang sebelumnya yang cuma 500-an unit. Jadi wajar lah kalau mobil ini begitu diminati masyarakat karena bentuknya yang gagah seperti ini bro, apalagi yang tipe modelista. Bahkan untuk yang tipe biasa pun menurut saya itu worth it untuk dimiliki. Tapi balik lagi ke teman-teman, apakah kalian membutuhkan mobil semacam ini atau hanya ingin ngerti saja? Itu balik lagi pada teman-teman ya, karena memiliki kendaraan bukanlah sebuah kewajiban, tapi menikmati kendaraan adalah kewajaran. Oke, saya sarankan untuk teman-teman bila memiliki mobil, belilah secara cash, karena harga mobil tidak akan pernah naik, bahkan cenderung turun. Oke, jadi kembali lagi sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum.